Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadi Firdausiah dalam tugas AIK 1. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dilema simbol dan substansi. Hilke Plasman dari California Institute of Technology melakukan research kepada 20 orang yang diberikan 5 jenis anggur yang sama, namun diberikan harga dan pengemasan yang berbeda saja. Yaitu anggur pertama diberi harga $5, anggur kedua diberi harga $10, anggur ketiga diberi harga $35, dan anggur keempat diberi harga $45, sedangkan anggur kelima diberikan harga $90. Hasil riset tersebut mengatakan bahwa semakin mahal harga anggur tersebut, maka semakin enak juga rasanya. Area otak korteks prefrontalis yang bertanggung jawab terhadap rasa-rasa makanan dan tentunya rasa dari anggur tersebut memang mengatakan bahwa rasa dari anggur yang telah disajikan itu berbeda. Bagaimana bisa sedangkan anggur tersebut merupakan terbuat dari bahan-bahan yang sama, hanya saja dan mereka disajikan dalam kemasan yang berbeda saja, yang seperti dikasih harga yang lebih tinggi dan label yang berbeda. Jadi di sini kita bisa mengambil bahwa CPF manusia pun bisa dikecohkan apabila berhadapan dengan harga ataupun label yang berbeda. Di sini CPF itu merangsang bahwa harga itu semakin tinggi, maka kualitas itu pun juga semakin baik. Padahal anggur tersebut merupakan terbuat dari bahan-bahan yang sama. Bagaimana jika simbol dan substansinya itu tidak sama? Dan kita ingin bahwa simbol dan substansinya itu ialah sama, namun faktanya itu kita sulit untuk menemukannya. Jadi dalam kaidah kita tidak boleh meninggalkan itu semua. Namun kebanyakan dari orang Indonesia berpikiran bahwa simbol itulah yang paling utama, sehingga nama pun jika bukan dari Arab atau yang berbau-bau Arab itu tidak Islami dalam Indonesia. Saya beri contoh, dalam Islam ada seumpamanya ada dua kalangan. Kalangan pertama ini merupakan kalangan yang menggunakan syar'i, bercadar, punyai jenggot dan memakai celana di atas mata kaki. Sedangkan kalangan satunya hanya menggunakan belangkon dan sarung saja. Namun kalangan yang memakai belangkon dan sarung saja ini mereka tidak kalah dari kalangan pertama dalam melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan naik hajinya. Namun kebanyakan orang berperspektif bahwa orang yang memakai syar'i itu ialah yang lebih baik dan mempunyai iman yang lebih kuat daripada orang yang biasa-biasa tadi. Jadi di sini Islam itu semakin dinamis dan sehingga muncullah kaidah Maqasidush Syariat. Pada hakikatnya, Islam itu tidak anti budaya, di mana Islam itu berbaur dengan budaya. Jadi apabila kita menjadi seorang Muslim, tampilan kita tidak harus sama dengan orang-orang Arab sana. Kita juga bisa menggunakan tren kita sendiri. Tapi janganlah keluar sampai dari Islam, hakikat Islam itu sendiri, tetap menutup aurat dan lain sebagainya. Sebagaimana sesuai dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 177 yang mengatakan bahwa teramat jelas bahwa ketakwaan bukan pada menghadap ke atau ke barat. Ketakwaan bukan hanya lipstik yang simbolik semata. Jadi hal yang dapat kita ambil dari ayat tersebut ialah bahwa sebenar-benarnya takwa ialah norma-norma yang substansi. Saya pernah mendengar kata-kata mutiara dari salah satu sosial media. Beliau menyatakan bahwa ada orang yang membuka auratnya tapi sedekahnya lancar. Ada orang yang menutup auratnya rapat-rapat, begitupun pula gibahnya lancar. Jadi kita tidak boleh
merasa paling suci karena kita hanya berbeda saja dalam melakukan dosa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk yang terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak kepada guru saya, Ustadz Idris Mahmudi, yang telah memberikan saya banyak-banyak motivasi dan pengetahuan tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.